Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Pendidikan Biologi, kakak berada di semester 6. Kakak melakukan wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah problematika pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Dahlia MPD. Kakak melakukan wawancara ini untuk mengetahui permasalahan yang ada selama proses pembelajaran di sekolah kalian dulu, serta mengetahui pengalaman dan pendapat adik tentang terkait metode apa yang diajarkan guru, bahan ajar apa yang dipakai, serta modal pembelajaran apa yang digunakan dan materi apa yang sulit dipahami dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Apakah adik bersedia meluangkan waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kakak? Sebelumnya boleh nggak perkenalkan nama adik siapa dan asal sekolahnya dari mana? Kenalkan, nama saya Lutfi Animatu Zakia dari Mansatu Rokan Hulu. Biasanya nama panggilannya siapa? Lutfi. Oke, Lutfi. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Selama proses pembelajaran berlangsung di kelas, biasanya guru itu menggunakan bahan ajar seperti apa ya, Dek? Biasanya buku paket sama PPT. Selain bahan ajar buku paket dan PPT, bahan ajar apa lagi yang biasanya digunakan? Biasanya gurunya pakai bahan ajar buku paket, PPT sama video pembelajaran. Kalau seperti LKPD dan gambar ada nggak? Kalau gambar ada sih kadang-kadang, kalau LKPD enggak. Kalau menurut adik sendiri, bahan ajar yang paling membantu dalam memahami materi itu yang seperti apa? Video pembelajaran. Video pembelajaran ya. Nah, menurut adik jika diterapkan bahan ajar seperti video pembelajaran tadi, apakah berpengaruh terhadap minat siswa? Iya, karena yang tadinya di buku kayak belum jelas gitu kan, karena melalui video pembelajaran itu, jadi siswa itu lebih paham gitu, kami jadi ngerti yang tadinya nggak ngerti. Berarti apakah semua guru itu sudah menggunakan bahan ajar seperti kayak video pembelajaran tadi? Enggak, cuman beberapa. Oke, masuk pertanyaan yang kedua. Biasanya guru itu menggunakan metode mengajar seperti apa ya, Dek, di kelas? Kadang-kadang metode ceramah, ibu itu yang menjelaskan. Kadang-kadang kami dibagi kelompok bikin makalah gitu untuk presentasi di depan kelas. Bagaimana pendapat adik kalau misalnya guru itu menggunakan metode ceramah itu lama gitu di kelas itu? Kadang-kadang yang nggak ngerti, tapi kadang-kadang juga kalau ibu itu berbicara gitu terus ngantuk sih di kelas. Berarti kalau metode ceramah itu kurang efektif. Ada metode pembelajaran apa yang lebih mudah dipahami gitu selain yang tadi? Praktikum, kadang juga kami dibagi kelompok buat diskusi, nanti dikasih kasus gitu kan, suruh mengamati di sekitar sekolah gitu. Kalau misalnya diterapkan metode pembelajaran yang melibatkan kayak tadi itu kayak praktikum kan, nah bisa nggak membuat kalian itu lebih semangat belajar gitu? Iya, karena belajar itu nggak terlalu monoton, jadi seru belajar sambil ya main-main di luar lah. Di sekolah kalian tuh ada nggak laboratorium? Ada, cuman nggak lengkap gitu alat-alatnya. Berarti kalian udah pernah melakukan praktikum dong? Praktikum sederhana aja. Kalau yang kayak praktikum menggunakan alat itu kurang karena nggak ada alat-alatnya gitu tadi. Berarti sederhana di kelas saja. Iya. Kalau infokus gitu ya ada nggak? Ada. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu modal pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran pernah nggak guru itu menggunakan modal pembelajaran? Pernah. Seperti apa ya, Dek? Kayak problem based learning, kayak kami dikasih suatu masalah, nanti dibagi kelompok itu memecahkan masalah itu tadi yang berhubungan sama lingkungan sekitar gitu. Gimana tanggapan Ade terhadap modal pembelajaran tersebut? Apakah susah atau mudah? Dibilang susah juga enggak, dibilang mudah juga enggak, ya 50-50 lah, cuman dari situ kami jadi lebih ngerti gitu karena kan kerja sama-sama. Apakah ada kendala saat guru itu menerapkan modal tersebut pada kalian? Ada, karena itu tadi bahan-bahannya kadang kurang lengkap itu alat-alatnya, jadi kadang kesusahan juga. Menurut Ade, apakah modal pembelajaran tersebut membantu siswa memahami materi tersebut? Iya, membantu, karena kita jadi ngerti gitu secara nggak langsung, kita tahu apa yang kita pelajarin. Kalau misalnya disuruh milih model yang bermasalah tadi atau project, yang mana lebih mudah? Masalah tadi sih. Sekarang masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu tentang materi apa yang paling sulit dipahami. Nah, kalau menurut Ade sendiri, materi apa yang paling sulit dipahami ketika dalam proses pembelajaran, khususnya pada IPA atau biologi?
Itu materi sistem pencernaan manusia. Mengapa materi itu sulit dipahami? Karena banyak ngafal-ngafal organ tubuh, nama-nama latinnya juga sama fungsi-fungsinya gitu. Kalau menurut adik sendiri bagaimana, misalnya kan adik itu sulit memahami materi itu, nah kayak mana adik mengatasi itu? Belajar lagi di rumah, kadang nengok video YouTube gitu biar ngerti. Kalau Biar bertanya, mudah hafalnya. kalau bertanya sama gurunya langsung? Kalau bertanya kadang tau nggak ngerti. Oke. Menurut adik apa yang dilakukan guru supaya siswanya itu lebih cepat mudah paham gitu? Ini sih pakai alat peraga itu tadi, kan ada alat peraga yang kayak tengkorak orang manusia gitu. Bagusnya tuh guru pakai itu, terus nanti kan dijelaskan, ditunjuk-tunjukkan gitu, jadi kita tahu gitu. Oke. Nah, yang terakhir, menurut kamu apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran biologi agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi untuk ke depannya? Itu tadi, seharusnya sekolah itu lebih melengkapi alat-alat di labor, khususnya alat-alat peraga pembelajaran. Jadi siswa itu bukan hanya belajar lewat buku sama video aja, tapi juga secara langsung. Oh, jadi kesimpulannya kalau belajar secara langsung atau proyek itu lebih mudah paham ya kan? Iya. Nggak menghayal. Iya. Oke. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang Adek berikan. Informasi yang Adek sampaikan sangat membantu kami dalam memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran di sekolah kalian. Semoga kedepannya pembelajaran menjadi lebih baik dan semakin mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih ya Adek. Iya, sama-sama. Itulah wawancara singkat terkait permasalahan yang ada di sekolah mereka, yaitu MAN 1 Rokan Hulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Dea Ananda. Kakak Sari Sapitri. Nah, kakak dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang kami lagi berada pada semester 6. Nah, di sini kami ingin memenuhi tugas dari mata kuliah problematika, yaitu wawancara singkat mengenai masalah yang ada di sekolah kalian. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman dan pendapat siswa mengenai bahan ajar, metode, dan model pembelajaran yang dilakukan guru, serta kesulitan yang kalian dapati pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, wawancara ini nantinya digunakan sebagai bahan pembelajaran agar menjadi lebih baik ke depannya. Nah, apakah adik bersedia untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai sebentar? Bersedia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama adik dan sekolahnya dari mana? Oke, perkenalkan saya Tia Sapitri, bersekolah di SMA Negeri 2 Rombaile. Oke. Nah, kita masuk pertanyaan pertama ya. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, guru itu menggunakan bahan ajar seperti apa? Biasanya berupa buku paket. Buku paket ya. Nah, selain buku paket itu, apakah ada seperti LKPD, video, PPT? Ada, biasanya berupa PPT dan kadang dilengkapi juga dengan video. Oke. Nah, menurut adik sendiri, bahan ajar yang paling membantu dalam memahami pembelajaran itu apa? Dari yang adik bilang tadi. Biasanya sih saya lebih mudah memahami jika menggunakan video, karena dengan video itu saya bisa lebih membayangkan bagaimana apa yang dijelaskan guru. Ya, karena dia tuh lebih mudah dipahami karena kita melihat langsung ya. Iya. Oke. Nah, ada nggak apakah semua guru sudah sering menggunakan bahan ajar tersebut? Beberapa sih belum Kak, seperti guru MTK biasanya kalau lebih suka menjelaskan secara langsung. Namun guru-guru lain sudah sering menggunakan bahan ajar seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran. Dalam metode pengajaran itu, seperti apa yang sering digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas? Biasanya menjelaskan secara langsung dan juga sering menggunakan pembelajaran berkelompok. Oke. Nah, bagaimana pendapat Ade mengenai metode pembelajaran yang digunakan guru tersebut? Terkadang kalau pembelajaran kelompok saya kurang suka ya Kak, karena
pembelajaran kelompok itu lebih banyak nggak kerjanya daripada yang kerja. Terlebih lagi beberapa guru kadang juga tidak meneliti lebih lanjut mana yang kerja mana yang tidak. Apalagi kalau cowok ya susah Iya. gitu kan. Oke. Nah kalau menurut Adek, metode pembelajaran seperti apa yang lebih efektif dalam pembelajaran itu? Menurut saya lebih baik menjelaskan secara langsung seperti menggunakan PPT atau video tadi. Terus bisa juga ditambahkan dengan latihan soal di akhir tentang pembelajaran tadi. Kan menurut saya itu lebih membantu mengingat pelajaran yang dijelaskan tadi. Oke. Seperti praktikum ada nggak digunakan? Ada, untuk beberapa pelajaran juga lebih sering menggunakan praktikum karena juga itu membantu. Menurut saya juga membantu. Laboratoriumnya ada ya? Ada. Alat dan bahannya lengkap? Beberapa ada yang nggak lengkap sih. Oke. Apakah selama proses pembelajaran guru pernah menggunakan model pembelajaran seperti praktikum yang kita bahas tadi atau project gitu? Nah, praktikum sudah sering dilakukan, terutama di pelajaran biologi juga kadang sering dilakukan dan pelajaran yang lainnya. Oke, seperti presentasi gitu? Iya, presentasi juga sering. Oke. Nah, dari adik sendiri, bagaimana tanggapan adik terhadap penggunaan model pembelajaran tersebut? Menurut saya model-model pembelajaran tersebut sudah sangat membantu ya. Seperti praktikum, saya bisa mengetahui secara langsung bagaimana apa yang dijelaskan oleh guru. Dan juga presentasi, saya juga bisa seperti melatih kepercayaan diri saya dan teman-teman. Iya, untuk tampil ke depan ya, karena itu tidak mudah tentunya. Oke. Nah, ada nggak sih kendala saat menggunakan model pembelajaran itu? Sering kalau pembelajaran praktikum terkadang mungkin seperti lupa membawa alat dan bahan dari rumah jika membawa dari rumah. Dan saat presentasi biasanya berkelompok ya. Kalau berkelompok itu kadang juga ada yang nggak kerja seperti itu. Tapi di sekolah ada itu ada jaringannya gitu kan? Ada biasanya. Kalau untuk presentasi itu kita menggunakan alat seperti Infocus, di sana juga ada. Ada. Oke, kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, menurut Adek, materi pembelajaran apa yang paling sulit dipahami pada saat proses pembelajaran? Kita itu lebih ke biologinya ya. Kalau di biologi saya kadang kesusahan tentang istilah-istilah ilmiah gitu karena kadang kan suka lupa dan nggak hafal juga. Oke. Bagaimana menurut Ade, apa yang dilakukan guru agar materi sulit menjadi lebih mudah dipahami? Untuk biologi saya beruntung mendapatkan guru yang baik ya. Jadi dia sering menjelaskan secara langsung dan mempraktekkan. Biasa kalau di bagian-bagian tubuh suka juga menunjukkan bagian-bagian tubuh yang seperti ini dan cara kerjanya. Juga menunjukkan contoh-contoh lain. Ya kalau misalnya kalau dipraktekkan itu kita lebih mudah untuk memahami ya gitu kan. Oke. Menurut pendapat Ade, apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran biologi agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi? Mungkin dengan metode pembelajaran lebih menarik, mungkin bisa ditampilkan dengan gambar atau video-video yang menarik agar pembelajaran tidak monoton dan siswa tidak bosan. Oh ya. Oke. Baik Dek, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah Ade berikan. Informasi yang Ade sampaikan sangat membantu kami dalam memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran. Semoga kedepannya pembelajaran menjadi lebih baik dan semakin mudah dipahami oleh siswa. Kakak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.